Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing, berbagi mengenai yang namanya kelelahan. Sampai hari ini kita terus melihat bahwa keadaan pandemik ini tidak kunjung membaik. Kita pikir beberapa bulan yang lalu tampaknya seperti keadaan sudah akan membaik dengan ditemukannya vaksin. Kita melihat bahwa ada titik terang, sepertinya harapan kita itu diangkat. Tidak lama kemudian kita seperti di PHP, kita melihat keadaan kok seperti parah lagi, seperti second wave, third wave, atau berapapun istilahnya. Hal ini kadang-kadang membuat kita merasa lelah. Kita merasa sampai kapan kita ini akan dibeginiin. Ada banyak hal yang membuat kita tuh tidak bisa bebas. Ada banyak hal yang membuat kita, impian-impian kita menjadi tertunda. Bahkan mungkin kita merasakan sepertinya impian kita sudah direnggut dari hidup kita. Ada banyak orang sekarang ini jujur telah lelah. Mereka lelah dengan keadaan. Mungkin itu sebabnya banyak orang-orang gak mau di lockdown, banyak orang-orang gak mau lagi diatur, banyak orang gak mau lagi disuruh pakai masker mulai ngelawan. Mungkin karena kita merasa lelah, ada banyak hal yang membuat kita merasakan lelah. Masalah yang bertubi-tubi, masalah yang lama, yang tidak kunjung selesai, juga membuat kita merasa lelah. Kita juga bisa merasa lelah karena sesuatu yang membuat kita jenuh. Sesuatu yang membuat kita monoton juga bisa membuat kita lelah. Kita juga bahkan bisa merasa lelah karena kita merasa impian kita itu seperti makin sulit untuk diraih. Akhirnya kita tuh merasa putus asa dan kita tuh merasa capek untuk berjuang. Kita juga merasa lelah karena kita menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat satu film di mana dalam film itu diceritakan ada satu orang ini akhirnya dia minta mati aja. Karena apa? Karena dia bilang aku capek. Dia capek untuk terus berjuang. Saya juga mendengar sebuah kesaksian, sebuah sharing yang menyedihkan. Bagaimana ada anggota keluarga yang terkena COVID. Kemudian di dalam perjalanan dan perjuangan awal-awal untuk bisa sembuh, dia tidak kuat. Akhirnya dia bilang sama keluarganya, relakan saya untuk pergi. Saya melihat mulai muncul kelelahan-kelelahan seperti ini. Dan kelelahan ini berbahaya sekali, saudara. Apa yang akan terjadi kalau kelelahan terjadi? Salah satu contoh dari akibat kelelahan kita bisa lihat dari Kejadian pasal 25. Ada sebuah cerita mengenai Esau. Saya percaya saudara sudah mengerti semua cerita ini. Ishak sayang kepada Esau. Dalam Kejadian 25 kita lihat dari ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kita lihat ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Salah satu dampak fatal dari kelelahan adalah Esau sampai kehilangan hak kesulungan. Ibaratnya orang itu gini, standarnya itu mengalami penurunan drastis, impiannya dilepaskan karena dia udah merasa putus asa. Kelelahan bisa membuat seseorang merasa, aku gak perlu deh untuk mencapai tujuan ini. Aku udah capek, aku udah lelah. Nah ini fatalnya, ini bahayanya. Karena hak kesulungan itu sebetulnya haknya Esau. Tetapi karena dia kelelahan, saudara, dia kehilangan hak kesulungannya. Ada banyak berkat yang sebetulnya sudah Tuhan jatahkan buat saudara dan saya. Tapi dalam perjalanan untuk mencapai destiny atau apa yang Tuhan sudah tetapkan itu, kita merasa capek berjuang, kok susah banget ya. Kok jalannya seperti ketutup semua.
kok jalannya seperti tidak berpihak ke saya. Ya sudahlah, biarin dah. Wes pokoknya aku dapat segini, ya sudahlah, udah untung pokoknya aku masih hidup, bisa makan, bisa begini. Akhirnya kita lepaskan semua impian. Padahal belum tentu loh saudara, impian itu bukan Tuhan yang taruh loh. Makanya ini salah satu akibat yang berbahaya sekali dari sebuah kelelahan. Saya yakin banyak sekali dari saudara dan saya punya impian. Tetapi harus kita akui pengaruh COVID yang berefek kemana-mana, membuat kita itu mulai merasa kayaknya impossible, kayaknya semakin sulit untuk kita raih. Lalu kita nyerah, kita menurunkan standar. Bukan cuma menurunkan standar, bahkan kita udah tidak punya standar, kita udah lepaskan semua. Saya berdoa kesalahan yang dilakukan oleh Esau, janganlah menjadi kesalahan kita. Ini salah satu akibat dari orang yang lelah. Mari kita lihat saudara, dalam contoh yang lain di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kelelahan yang lain dialami oleh Nabi Elia, saudara ya. Jadi kita lihat tadi bagaimana kelelahan membuat Esau itu sampai kehilangan hak kesulungannya. Apa yang Tuhan sudah taruh sebagai destiny besar bagi Esau. Banyak dari kita didestinikan Tuhan menjadi orang hebat. Banyak dari saudara didestinikan Tuhan menjadi orang yang berhasil. Banyak dari saudara didestinikan Tuhan sebagai orang yang diberkati. Tetapi dengan semua keadaan yang sulit, doa yang tidak terjawab, jalan yang semakin berat, akhirnya kita mulai kelelahan dan kita menyerah. Nah, sekarang yang kedua, dampak dari kelelahan yang dialami oleh Nabi Elia. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah ini. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Akibat fatal dari kelelahan yang dibiarkan terus berlanjut adalah kita sampai putus asa, sampai kepengen mati. The spirit of death. Mati visi, mati impian. Saudara, Esau sampai menurunkan standar untuk impiannya dan dia lepaskan karena dia lelah. Elia sampai kepengen mati rasanya. Kenapa? Karena dia lelah. Dia lelah apa? Anda bayangkan dia membunuh 400 Nabi Baal. Ya pasti capek ya saudara, membunuh 400 Nabi Baal itu lelah banget. Dia baru saja mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, spektakuler. Bagaimana dia menyusun mezbah korban bakaran dipenuhi dengan air sampai menggenang. Kemudian api menyambar dari langit. Kemudian memakan habis semua korban bakaran sampai ludes. Anda pikir pelayanan seperti ini spektakuler itu kadang-kadang tidak melelahkan. Saudara, seringkali saya di dalam pelayanan, justru pelayanan seperti kayak misalnya konseling, pelepasan, itu sometimes kadang-kadang kita tuh ngerasakan lelah sekali setelah pelayanan. Sangat kelelahan. Nah, kalau kelelahan ini kita biarkan saudara, kita bisa sampai mulai muncul the spirit of death. The spirit of death ini yang saya maksudkan bukan kepingin mati secara fisik aja, bukan. Tetapi yang saya maksudkan benar-benar mati visi, mati harapan, mati impian. Nah, kalau saudara sudah mulai ngerasakan ini, saudara sudah mulai ngerasakan, ya udahlah kalau memang nasibnya suamiku tidak bisa berubah, ya sudah tak terima nasibku. Jadi Anda sudah mulai merasakan yang namanya Anda sudah di fase kelelahan. Ini yang terjadi pada Elia. Kita lihat lagi ke ayat yang ke-10. Perhatikan. Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dampak kelelahan yang ketiga, mengasihani diri. Mulai kecewa juga dengan Tuhan. Kenapa?
Lihatan loh Tuhan, aku ini pelayanan kayak gini untuk Tuhan loh. Aku ini sampai bela-belain seperti ini untuk Tuhan, mana hasilnya? Saudara, mulai muncul mengasihani diri dan kecewa dengan Tuhan. Nah, ini tiga-tiganya berkaitan. Mulai muncul mengasihani diri, kecewa sama Tuhan. Akhirnya berapa banyak orang pada masa pandemik ini, mereka tuh mulai kecewa dengan Tuhan. Lihatan, percuma aku pelayanan. Kondisiku seperti ini, mana Tuhan tolong? Kerjaan habis-habisan, omset turun drastis. Cuman aku sih kayak gini yang melayani Tuhan. Saudara, sempat awal-awal saya juga sempat merasakan seperti itu. Saya merasakan Tuhan, aku ini udah melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu tidak buka jalan? Aku ini udah berdoa, aku udah menyembah, kurang apa? Kok dibandingkan orang lain rasanya aku menyembah lebih banyak daripada orang lain. Kok dibandingkan orang lain aku berdoanya lebih banyak dari orang lain. Kita mulai blame Tuhan, kita mulai kecewa dengan Tuhan, dan kita mulai mengasihani diri. Saudara, roh mengasihani diri itu berbahaya banget. Karena roh mengasihani diri itu betul-betul akan membawa kita tuh makin lama makin tersedot ke bawah. Seperti pasir yang nyedot itu loh saudara. Makin lama makin nyedot. Jadi kalau saya balik, berawal dari kelelahan setelah membunuh 400 orang. Nabi Baal, Elia capek. Belum sempat istirahat karena apa? Dikejar-kejar untuk dibunuh. Mulai muncul rasa mengasihani diri. Setelah rasa mengasihani diri muncul, mulai protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Dan setelah itu muncul, akhirnya mulai kecewa dan mulai kepengen mati. Percuma deh. Percuma pelayanan, percuma sembahyang, percuma. Udah tidak punya iman aku sama Tuhan. Iman kita mati. Keyakinan kita sama Tuhan mati. Dan akhirnya yang terjadi sama seperti Esau. Kita betul-betul kehilangan hak kesulungan, destiny besar yang saudara dan saya memang sudah dijatahkan oleh Tuhan untuk kita. Saudara, Anda mungkin sudah pernah membaca cerita-cerita bagaimana orang-orang sukses di dalam kehidupan sekeliling kita. Saya suka sekali membaca buku-buku motivasi. Dan saya melihat dari buku-buku motivasi, semua hampir punya satu kesamaan. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Anda sebut Beethoven, gurunya putus asa. Dia bilang orang ini sudah tidak mungkin bisa belajar musik karena orang ini benar-benar sudah tidak punya bakat musik. Anda bayangin. Thomas Alva Edison, gurunya bilang apa sama orang tuanya? Suruh pulangin aja. Karena apa? Anak ini sudah tidak bisa diharapkan. Nggak mungkin bisa sudah. Thomas Alva Edison. Saya membaca banyak cerita-cerita motivasi. Pembuat resep ayam goreng Kentucky. Dia baru usia tua. Dia juga nyoba berbagai resep. Berkali-kali dia nyoba satu resep ayam goreng. Ditolak. Ada satu cerita lagi yaitu tentang seorang penulis besar buku motivasi namanya Norman Vincent Peale. Saya sangat diberkatin. Ternyata dia itu sudah sampai ratusan kali mengirimkan cerita tulisannya kepada publisher. Tapi tidak ada publisher yang mau terima. Dan akhirnya dia putus asa, sampai satu titik dia putus asa, dia buang naskahnya ke sampah. Saya mendengar ceritanya bahwa istrinya sangat menyayangkan. Jadi istrinya ketika melihat naskahnya dibuang, dia ambil, dipungut, lalu dikirimkan ke publisher lain. Dan ternyata publisher yang terakhir ini justru nerima. Dan kemudian lahirlah sebuah buku yang judulnya You Can If You Think You Can. Kamu bisa kalau kamu berpikir kamu bisa. Saya melihat bahwa dari buku-buku motivasi yang ada, semua punya satu kesamaan bahwa orang-orang besar dan orang-orang hebat ini bukan orang-orang yang tidak punya kesulitan. Mereka justru orang-orang yang hidupnya mengalami banyak sekali kesulitan, tempaan, dan proses penolakan, rejection yang amat sangat banyak. Tapi yang membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak berhasil yang lain adalah begini. Orang-orang yang tidak berhasil lainnya lebih cepat menyerah. Sedangkan mereka tidak pernah menyerah. Itu yang mereka alamin. Makanya saudara, kenapa muncul rasa penyerahan? Kenapa muncul give up?
udah enggak mau lanjutkan. Salah satu penyebabnya karena kelelahan. Kelelahan ini kelihatannya simple, tapi sangat fatal akibatnya. Saya ingin membagikan satu cerita sederhana tentang sebuah kapak. Saudara mungkin ada yang pernah mendengar cerita ini. Jadi ada seorang penebang pohon, dia di-hire, dipekerjakan oleh sebuah company. Nah, bosnya bilang begini, nih kamu tak kasih kapak, pokoknya aku akan bayar kamu seberapa banyak kamu bisa setor kayu-kayu ke kami, saya akan bayar kamu. Makin banyak kayu kamu yang bisa setor, kami akan juga menambahkan lebih. Hari pertama, dengan semangat, dia bekerja sekuat tenaga, memakai kapak baru yang disediakan. Dia bisa menebang kayu dari 8 pohon. Banyak sekali. Bosnya kagum, wah kamu benar-benar hebat ya. Kuat sekali kamu, bisa menebang 8 pohon. Banyak banget kayu yang dihasilkan. Hari ketiga, kenapa? Karena hari ketiga dia mulai nebang, terjadi penurunan. Kalau hari sebelumnya 1-2 hari dia bisa 8 pohon, hari ketiga turun jadi 7 pohon. Padahal tenaga yang dia keluarkan sama. Dia juga kerja keras. Jam dia memulai memotong sampai jam jelas selesai juga sama, tapi dia cuma bisa memotong 7 batang pohon. Beberapa hari kemudian tambah turun lagi. Padahal stamina yang dia keluarkan tidak berkurang. Bahkan dia bekerja lebih keras lagi. Dia cuma bisa menebang 5 batang pohon. Setelah 1 minggu, dia cuma bisa menebang 3 batang pohon. Dia putus asa. Dia datang kepada bosnya. Dia konsul. Saya ini sudah kerja susah payah, saya sudah sungguh-sungguh mengerahkan seluruh tenaga. Tapi saya tidak mengerti kenapa tenaga yang saya keluarkan sama, tidak berbeda dengan hari pertama saya bekerja. Tapi hasil yang saya terima kok tidak bisa banyak, seperti hari pertama. Lalu bosnya tiba-tiba mikir, mengernyitkan dahi, kemudian beberapa menit kemudian dia tanya, kapan terakhir kali kamu mengasah kapak kamu? Si penebang ini bilang, ya enggak pernah saya mengasah kapak, saya sudah terlalu sibuk untuk menebang pohon, kapan saya mengasah kapak? Nah, itulah akar penyebabnya. Kenapa setelah 1 minggu kamu enggak bisa menebang banyak pohon? Karena kapakmu butuh untuk diasah. Saudara, istirahat itu seperti mengasah kapak. Kita ngotot dengan kekuatan sendiri, walaupun bahkan tenaga yang kita keluarkan maksimal, kita tidak akan bisa meraih maksimal. Sebenarnya yang kita perlukan adalah kita perlu yang namanya rest. Istirahat akan membuat kita disegarkan kembali dengan kekuatan baru. Dan kalau kekuatan baru itu muncul, keputusasaan tersingkir, semangat baru muncul, ada visi dan harapan yang baru muncul. Bukankah pengharapan itu seperti sauh yang kuat, seperti jangkar yang kuat, yang akan membawa perahu itu sampai ke daratan. Saya percaya bahwa ketika kita istirahat, itu adalah seperti jangkar yang akan membawa kita sampai ke tujuan. Mungkin banyak dari kita sedang lelah hari ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan sederhana ini. Mungkin ini waktunya Anda belajar rest. Saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan kepada Nabi Elia ketika dia kelelahan? Tuhan bilang begini, kamu istirahatlah, kamu istirahatlah. Lalu Tuhan membiarkan Elia tertidur, dikasih istirahat. Setelah bangun, di dekat Elia sudah disediakan makanan oleh Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, makanlah, sebab perjalananmu masih panjang. Sebab jika tidak, engkau akan merasakan semakin jauh. Nah, ini kata-kata yang amazing yang Tuhan ucapkan. Jadi kalau kita itu tidak istirahat, kata Tuhan, kalau tidak istirahat, saya akan tunjukkan ya, ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tuhan membiarkan dia tidur. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wow, Tuhan sediakan mujizat roti bakar dan sebuah kendi
berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan itu ngomong, kalau kamu tuh tidak rest, nanti perjalananmu next itu akan makin kerasa, makin jauh, makin berat, makin gak kecapek-kecapek. Apa yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita, karena kita tuh tidak rest, kita akan semakin jauh untuk mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Karena itu pada hari ini saya ingin men-challenge saudara, ambil waktu untuk rest. Bagaimana kita rest? Tuhan bilang begini saudara, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu, lelah kan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang ke Tuhan, rest dalam hadiratnya. Nggak usah minta, kadang bila perlu, nggak usah mikirin lagi target-target. Nggak usah mikirin dulu soal impian, nggak usah mikirin dulu soal cita-cita. Datang ke Tuhan, nyembah, nyanyi, dalam hadiratnya, mau menangis, dalam hadiratnya, udah nggak usah mikir, bila perlu rest semua. Ada waktu saya harus rest, ada waktu Tuhan menginginkan saya untuk menghentikan dulu semua terlalu banyak pelayanan, hanya untuk bergaul pribadi dengan Tuhan, hanya untuk menyendiri dengan Tuhan. Ambil waktu untuk rest, karena seperti mata kapak, saudara dan saya perlu diasah. Makanlah, Tuhan bilang makanlah, makan firman, makan penyembahan dengan Tuhan. Biarkan hatimu serahin semua. Salah satu bentuk rest itu adalah saudara enggak usah mikirin itu. Pasrah bongkotan bahasanya orang Jawa, pasrah total. Nyape enggak nyape aku terserah ke Tuhan. Duh udah pasrah, udah serahkan semuanya. Kadang-kadang kita perlu benar-benar surrender, bukan give up. Saya berdoa di masa-masa seperti ini, saudara manfaatkan untuk istirahat dengan Tuhan. Dan setelah istirahat, saya percaya perjalanan kita mungkin masih belum selesai, tapi tidak akan seberat sebelumnya. Dan saya berdoa jangan sampai kita kehilangan kesulungan seperti Esau. Apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya, tetap pada akhirnya menjadi jatah kita. Yuk kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur. Aku berdoa buat hamba-hambamu semua, anak-anak Tuhan yang mendengarkan berita ini. Mereka yang sedang kelelahan. Biar ini akan menjadi peringatan buat kami untuk kami kembali istirahat. Untuk kami menggali kembali kekuatan dengan Tuhan. Mencari waktu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin ketika istirahat kapak itu tidak bisa digunakan. Tetapi ketika kapak itu tajam kembali, dia akan memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sebelum diasah. Dan mungkin hari ini, untuk sementara, kami seperti mengalami kemunduran. Tetapi kata orang Tuhan, satu langkah mundur untuk bisa melompat lebih jauh. Biar kami diberi kekuatan. Hari ini kami boleh mengambil keputusan untuk istirahat bersama dengan Engkau. Istirahat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara.